Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga kabar Anda baik-baik saja. Ya, Allah telah memberikan umur yang panjang, kesehatan untuk saya sekeluarga, alhamdulillah. Dan kali ini saya mau berbagi kepada Anda rumus kesembuhan. Ya, terutama pasca ruqyah sih sebenarnya, atau bahkan sebelum diruqyah. Bahkan mungkin Anda tidak perlu diruqyah kalau melakukan 3 hal ini. Tapi sebelumnya yang saya mau coba sampaikan begini teman-teman ya. Ketika Anda sudah diruqyah, ya kan, makanya sering saya bilang perbanyak ibadah sunnah, ya kan. Tingkatkan sholat wajibnya, kualitasnya di sini. Lalu paksakan zikir pagi petang. Hal ini penting. Ada perbedaan dalam ruqyah dengan medis. Ketika medis itu, contoh minum obat. Anda punya penyakit demam misalnya. Ketika Anda demam, Anda minum obat demam, lalu demamnya sembuh. Apa yang Anda lakukan setelah itu? Anda berhenti minum obat, kan demamnya sudah sembuh. Kenapa saya katakan tadi berbeda ruqyah ini dengan medis? Setelah Anda selesai di ruqyah, yang perlu Anda tingkatkan, sebelumnya kan saya sudah sampaikan, yang perlu Anda tingkatkan adalah ibadah. Bukannya malahan setelah setelah diruqyah Anda malas-malasan misalnya. Tapi kebanyakan sih awal-awal setelah diruqyah itu masih rajin, tapi memang sulit untuk istiqomah, itu saya paham. Makanya perlu dipaksakan. Itu ibaratnya begini, Anda habis tertusuk paku, dan tertusuk paku itu pun Anda minta tolong ke dokter, tolong dicabut pakunya. Begitu dokter cabut pakunya, kan nggak langsung sembuh, perlu perawatan. Anda perlu minum obat anti tetanus misalnya, dan banyak sih. Intinya lukanya itu masih di situ, masih menganga, dan prosesnya panjang. Ruqyah pun seperti itu. Anda sudah mengalami gangguan sudah lama, lalu Anda di ruqyah, ya tentu keinginan kita sembuh total 100%. Tapi yang perlu kita lakukan berbeda. Malahan kita harus semakin bertakwa kepada Allah, semakin meminta pertolongan kepada Allah, semakin memperbanyak ibadah sunnah, semakin rajin sholatnya. Maksudnya sholatnya di awal waktu, yang laki-laki di masjid, itu kan. Ya, seperti itulah. Oke, singkat saja ya. Dalam menempuh kesembuhan itu ada 3 macam yang harus Anda lakukan. 1, sadar. 2, tobat. 3, membuang sampah. Kita bahas satu persatu. Sadar bahwasanya dosa-dosa itu sadar bahwasanya musibah itu disebabkan oleh dosa-dosa kita sendiri yang kita lakukan di masa lalu. Misalnya dosa besar atau kecil yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang tidak. Dalilnya bagaimana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syu'ara ayat 30. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi ya itu ya, kita harus sadar bahwa hanya dosa-dosa kita lah yang menyebabkan musibah tersebut terjadi. Musibah itu seperti apa ya? Penyakit termasuk musibah, dan gangguan-gangguan yang itu termasuk situlah. Dan yang kedua tadi kan tobat. Nah, teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, tobat itu bagaimana. Nah, kata Ali bin Abi Thalib ya,
radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini, tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidak bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Nah, di sini taubat itu kita sering dengar orang bilang taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Gimana? Taubat itu ada 3 komponen. Pertama, berhenti melakukan perbuatan tersebut, ya, perbuatan dosa tersebut. Kedua, menyesali yang pernah dikerjakan, menyesali dosa itu, kita betul-betul menyesal. Ketiga, berjanji tidak akan melakukannya lagi, berjanji padahal tidak akan melakukannya lagi. Itulah yang disebut dengan taubatan nasuha, ya kan? Ini pertama itu sadar, kedua itu taubat, dan terus yang ketiga tadi kan membuang sampah. Oke, kenapa membuang sampah? Kita harus membuang sampah dalam diri kita untuk sembuh. Konsepnya begini, lalat dengan sampah, ya kan? Di mana ada lalat pasti ada sampah. Lalat ini kita analogikan sebagai musibah yang kita alami. Kemudian sampahnya adalah dosa dan kesalahan kita, seperti penyakit hati. Penyakit hati itu contoh misalnya hasad, dengki, dendam, ya kan? Dan banyak lagi. Kesyirikan, baik yang kesyirikan kecil ataupun yang besar. Kesyirikan besar adalah menjadikan kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Kesyirikan kecil ya banyak. Contoh kesyirikan yang lain misalnya datang ke dukun, datang ke peramal, lalu pakai jimat, ya kan? Itu salah satu contoh syirik yang kita lakukan. Nah, dan juga dosa kepada orang lain, termasuk yang paling sering kita lakukan adalah dosa kepada kedua orang tua. Itu yang itulah yang disebut dengan ya dosa itu sih, sampahnya sih sebenarnya. Jadi itu yang harus dibuang. Karena begini, lalat itu kayak Ustaz Junedi, mengusir jin itu gampang. Mengusir jin itu gampang sekali kata Ustaz Junedi. Nah, sama seperti mengusir lalat. Anda gampang sekali kan mengusir lalat itu seperti. Lalu bahkan kita bisa bunuh lalat, kita ambil penyemprot, serangga semprot mati. Tapi ketika lalatnya ketika sampahnya masih di situ, ya kan? Ketika sampahnya masih di situ, lalat yang lain akan datang. Jadi mari kita rubah hal itu. Mari kita buang sampahnya. Ketika kita buang sampahnya, bersihkan tempatnya lagi. Tempatnya sudah bersih, sampahnya sudah tidak ada. Dengan sendirinya lalatnya akan pergi. Jadi ketika kita sudah membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan ibadah kita, mentauhidkan Allah misalnya, itu dengan sendirinya gangguannya hilang, penyakitnya hilang dengan izin Allah. Ya, itu tadi rumusnya 3. Kalau Anda lakukan ini, penyakit Anda terus insya Allah pasti akan hilang. Allah akan angkat, dan mungkin Anda tidak perlu diruqyah. Dan ya mungkin bahkan insya Allah tidak perlu diruqyah sih dengan melakukan hal tersebut. Tiga hal tersebut: sadar, tobat, dan buang sampah. Ya mungkin itu aja sih video singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.